Bab 134. Persiapan diri untuk restu dari calon ayah mertua. Setelah altar melemparkan perkataannya, tanpa menunggu lama ia langsung mendekatkan wajahnya kembali tepat di wajah Velti, demi menenangkan hati Canari yang sedari tadi tidak percaya dengan penjelasan kakaknya. Wajah Velti kembali merona dengan sikap altar yang langsung mendekatkan wajahnya tepat di depan matanya sama seperti adegan sebelumnya. Melihat adegan tersebut, Canari yang tadinya memaksa kejujuran kakaknya, ia langsung menjambak rambut altar yang tak ada ketakutannya mendekatkan wajahnya di hadapan kakak semata wayangnya itu. Kalau kalian gak bisa lagi nahan diri, kenapa kalian gak langsung nikah aja secepatnya? Seru Canari sambil menggelengkan kepalanya. Oke, siap. Ayo, jawab altar semangat. Oke, ayo kita langsung ke kantor Dukcapil. Canari yang sedang emosi, langsung menyetujui perkataan altar. Mungkin yang namanya kecupan sudah menjadi hal yang biasa di kalangan pasangan kekasih. Tetapi Canari yang tidak pernah mengalami hal itu di masa ia pacaran, makanya ia terlihat sangat marah dan tidak berterima di saat altar mengecup kakaknya. Ini udah malam. Basten mencegah keemosian istrinya yang sudah kehilangan kendali. Jangan dulu mas. Ini sebenarnya yang membuat aku heran dengan sistem pemerintah di negara kita ini. Check-in di hotel bisa full-time 24 jam, sementara kantor Dukcapil tidak 24 jam. Bagaimana jika seandainya ada pasangan kekasih yang kebelet kawin? Kayak orang ini nih yang udah gak bisa nahan lagi. Apa harus ke hotel dulu? Harus duluan week-week baru disahkan. Ucap Canari seolah tidak ingin membiarkan kedua orang itu berlama-lama untuk pacaran. Basten ambil hati dengan kata-kata bijak istrinya. Pasalnya Canari lupa kalau salah satu pelaku dari ucapannya itu ialah suaminya. Sebab sebelum menikah dulu dengan perjodohan mereka, Basten sesekali mengecup kening dan juga bib asterisir Canari di sela-sela kesibukan ketika ada kesempatan. Oke, siapa takut besok aku akan lamar kakakmu. Ucap altar tegas. Mas altar. Protes Velti. Pasalnya ia tidak yakin dengan perkataan altar. Bahkan saat ini Velti masih mengingat perkataan altar saat mengatakan bahwa dia akan selalu siap menunggu kapan Velti siap menerima lamarannya. Tapi kok bisa sampai begitu? Altar lupa dengan apa yang telah ia janjikan kepada Velti. Velti. Sebenarnya sejak keluar putusan pengadilan tentang perceraian kamu, aku sudah siap untuk menjadikan kamu sebagai istriku. Tapi lihatlah situasi saat ini. Aku merasa sedang membawa kabur anak gadis orang. Padahal kita cuma sebatas nonton doang. Altar berkata jujur tentang keseriusan dan kesiapannya menjadikan Velti sebagai istrinya. Menikah itu tidak segampang yang sedang kamu pikirkan mas, dan aku juga belum. Velti protes dengan kejujuran altar dalam hal melamarnya. Aku akan membuat kamu siap untuk hal itu. Altar memotong pembicaraan Velti, seolah meyakinkan lamarannya untuk Velti. Velti menundukkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa, seolah merasa lelah dan tidak ingin berdebat lagi dengan altar. Velti, coba lihat mataku. Apakah aku sebenarnya terlihat meragukan di mata kamu? Altar menangkup wajah sendu Velti. Velti masih gugup dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Ia pun ragu dengan ketulusan altar. Walaupun sebenarnya dirinya sangat menginginkan sentuhan dari seorang pria,
namun hati kecilnya bertolak belakang dengan keinginannya. Baiklah, aku tahu jawabannya. Altar melepaskan tangannya dari pipi Velty, dengan wajah yang penuh kesal. Mas, aku cuma butuh waktu untuk hal ini, Mas. Velty meraih tangan Altar. Sekarang aku tanya sama kakak, apakah kakak tahu berapa lama waktu yang kakak butuhkan untuk bisa meyakinkan kakak menerima Mas Altar? Kali ini Canari yang memastikan. Pemikiran Velty semakin kacau dan penuh dilema dengan perkataan adiknya, seolah saat ini ia merasa seperti sedang disudutkan. Segenap jiwanya sangat membutuhkan Altar, namun hati kecilnya masih ragu dengan kesetiaan Altar. Kak, dengarin aku bentar. Pinta Canari. Dulu aku nikah sama Kak Basten. Tidak perlu mikir panjang. Padahal sebelumnya kita belum saling kenal. Walaupun kita ada konsep sebelum dan setelah menikah. Canari menatap wajah suaminya sambil tersenyum. Tapi ketika sudah waktunya, dan konsep yang sudah kita sepakati semua berubah, saat itu aku pasrah, apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik. Tapi di sisi lain, aku yakin pasti orang baik mendapatkan yang terbaik. Canari meyakinkan kakaknya dengan kebahagiaan yang ia rasakan saat ini. Velty menghembuskan nafasnya sebelum berkata, kakak masih ragu deh, kakak takut jika kejadian yang sama aku ulangi. Ucap Velty penuh penyesalan dengan takdir pernikahan mereka Aldo. Velty, coba kamu pikir-pikir dulu. Cobalah kamu berikan kesempatan buat si embek ini. Gua takut jika dia harus kembali menyiksa dirinya lagi dengan takdir cintanya yang akhirnya tidak bisa ia miliki. Kali ini Basten yang berbicara. Embek, embek, embek. Bisa gak, sekali aja lu sanjung gua gitu. Altar protes dengan perkataan Basten. Gua cuma kasihan aja sama lu. Entar gua juga yang pusing nantinya ngehibur lu kalau lu galau atau ngambeklah dan segala macam. Basten berlaga seperti orang tua buat sahabatnya. Sebenarnya lu beruntung, pasti untuk mendapatkan restu dari keluarga sangat gampang. Tidaklah seperti aku, yang hampir stres sampai kena tonjokan, adu body, dan macam-macam lah. Akhirnya Basten memberikan keyakinan kepada Altar untuk tetap maju dan semangat. Altar diam, begitu juga dengan Velty yang sedang dilema dalam menentukan pilihan hatinya yang selalu bertolak belakang dengan keinginannya. Begini aja, besok lu temui keluarga. Besok lu harus temui ayah, aku sama Chan ada di sana untuk mendukung perjuangan lu. Ucap Basten lagi, seolah meyakinkan Altar untuk bisa meyakinkan ayahnya Velty merestui cintanya dengan putri sulung Pak Aguso, yang saat ini berstatus janda muda. Lanjut ke bab berikutnya.